seperti orang berdakwah dengan cara memusuhi. Kalian bisa mencari contoh banyak sekali hari ini berdakwah dengan model konfrontasi, menyerang yang lain yang berbeda. Katanya Kiai Hasyim, itu ibarat orang membangun kota tetapi merobohkan istananya. Terus nah ini dikutip juga oleh Kiai Hasyim, sering saya sampaikan, hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini kalau ada yang tanya, Pak sejak tadi kok teori, kapan dalile kan? Ini saya bawakan hadis. Jadi qala Rasulullah man talabal ilma liyujadila bihil ulama wa yumariya bihi sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahun nar. Barang siapa mencari ilmu untuk mendebat para ulama, jadi niatnya cari ilmu itu untuk membantah orang pinter siapa yang kamu tidak setuju, wa yumariya bihis sufaha, untuk membodohi orang-orang bodoh, minteri orang-orang bodoh. Nah, mentang-mentang kamu lebih pinter, temanmu tidak ngerti apa-apa, terus kamu pinteri dia, kamu tipu dia dengan kepinteranmu. Itu wa yumariya bihis sufaha, atau wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, atau memalingkan wajah manusia padanya. Maksudnya apa? Mencari popularitas saja, mencari biar kamu terkenal, biar kamu dipuji orang. Jadi kalau niatnya cari ilmu tadi untuk berdebat, untuk membodohi, minteri orang lain, dan untuk nyari terkenal, nyari popularitas biar viral, kalimat terakhirnya adkhalahun nar, ilmumu akan jadi jalanmu masuk neraka. Allah akan membawamu ke neraka karena kamu sudah menyalahgunakan ilmu. Karena ilmu gunanya tidak untuk itu. Jadi para pencari ilmu harus hati-hati. Terus, nah ini ada quotes. Kalau ini tentang kesungguhan beliau, Kiai Hasyim. Jadi ada cerita suatu ketika Kiai Hasyim ini didatangi oleh Belanda. Kiai Hasyim ini pernah juga masuk penjara zaman Jepang. Tapi satu ketika ini, kalau ini masih zaman Belanda, beliau karena Belanda melihat pengaruhnya beliau yang luar biasa, Belanda ingin memberi bintang jasa, memberi emas, memberi perak sebagai tanda kehormatan, tapi Kiai Hasyim menolaknya. Nah, terus malam harinya Kiai Hasyim cerita pada murid-muridnya, kemudian memberitahu alasannya. Alasannya apa? Kenapa emas, perak, bintang jasa tadi ditolak? Beliau cerita kejadian tadi waktu Belanda datang itu mirip ketika Nabi Muhammad didatangi kaum jahiliyah, ditawari 3 hal: kedudukan yang tinggi, harta yang berlimpah, dan gadis paling cantik. Tapi Rasulullah menolak dengan kalimat, demi Allah, jika mereka kuasa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku dengan tujuan agar aku berhenti berjuang, aku tidak akan mau menerimanya meski nyawa taruhannya. Jadi
Belajar mencari ilmu juga sejenis jihad, sejenis berjuang. Jangan tertipu oleh tawaran-tawaran duniawi, apakah itu harta, jabatan, gelar, pangkat, pacar. Itu kan gadis cantik, ya pacar. Misalnya gadis paling cakep di kelasmu bilang, tipe idealku adalah cowok cerdas yang IP-nya 3,5 ke atas. Terus kamu belajar biar IP-mu tinggi. Itu niatnya dunia berarti. Jadi jangan tertipu oleh itu. Sudahlah, fokusmu ilmu saja. Analoginya seperti ketika beliau diberi hadiah oleh Belanda, ketika Rasulullah ditawari oleh kafir Quraisy. Meskipun bulan diletakkan di tangan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, aku tetap tidak akan berhenti berjuang. Kalian juga harusnya begitu. Halangan apapun jangan jadi alasan untuk berhenti mencari ilmu. Berhenti kuliah mungkin saja, tapi berhenti mencari ilmu jangan. Berhenti sekolah bisa jadi, tapi jangan berhenti belajar. Karena ini kewajiban kita sebagai seorang muslim. Terus sekarang kita lihat quotes-quotes ya. Ini bagi orang yang berilmu, tolong jangan fokus pada perbedaan pendapat. Jangan jadikan perbedaan pendapat sebagai sebab perpecahan dan permusuhan. Karena yang demikian itu merupakan kejahatan besar yang bisa meruntuhkan bangunan masyarakat dan menutup pintu kebaikan di penjuru mana saja. Hati-hati, sekarang zaman medsos, zaman apapun kelihatan, sehingga sangat terasa hari ini siapa yang pendapatnya berbeda dengan kita. Kalau kita hari ini tidak mampu mengelola perbedaan, maka yang terjadi adalah perbedaan itu akan jadi sumber perpecahan dan permusuhan. Dan ini adalah bencana yang besar untuk masyarakat kita. Jadi kalau kalian punya ambisi perbedaan itu lenyap, tidak akan mungkin. Karena pasti setiap orang punya pandangan yang beda-beda. Kok dulu tidak terasa, Pak? Dulu tidak ada medsos, tidak ada internet, tidak ada media-media online yang sekarang kamu miliki. Jadi sebenarnya sudah beda-beda, tapi belum terlalu terasa. Tapi sekarang sangat terasa. Maka nasihat pesan dari Kiai Hasyim ini perlu kita perhatikan. Hati-hati mengelola perbedaan, karena kalau hanya melahirkan permusuhan dan perpecahan, maka itulah awal kehancuran masyarakat kita. Terus, nah antara lain apa yang menghasilkan permusuhan itu? Seperti orang berdakwah dengan cara memusuhi. Kalian bisa mencari contoh banyak sekali hari ini berdakwah dengan model konfrontasi, menyerang yang lain yang berbeda. Katanya Kiai Hasyim, itu ibarat orang membangun kota tetapi merobohkan istananya. Maksudnya apa? Membangun kota merobohkan istananya itu kita kehilangan pokoknya. Kota itu kan berdiri karena adanya pemerintahan, adanya istana. Tapi kita membangun kota dengan merobohkan istana, itu sama saja bunuh diri. Jadi dakwah dengan cara memusuhi harus kita kritisi. Kalau ini saya tidak tahu sindiran atau tidak buat kita. Bahwasanya Al-Quran dan Al-Hadis adalah pedoman dan rujukan bagi muslimin. Hal itu benar adanya. Namun
Al-Quran dan Al-Hadis tanpa mempertimbangkan pendapat para ulama adalah sulit, bahkan tidak bisa. Jadi ini seperti menyindir kita, mbok yo kita itu tahu diri. Iya sih, kita umat Islam merujuk Al-Quran dan Hadis. Cuma untuk memahami Al-Quran dan Hadis itu tidak sesederhana membaca terjemahannya. Ada macam-macam ilmu yang dibutuhkan. Kita butuh pertolongan para ulama. Jangan GR, kita bisa membaca sendiri. Lo artinya kan itu, lo yo artinya terjemahannya bahasa Indonesianya. Tapi maksudnya apa? Kita butuh bantuan para ulama. Kita tidak lebih kompeten dibandingkan mereka. Jadi sebenarnya ini ya tidak cuma untuk Al-Quran dan Hadis. Di ilmu apapun kan kita butuh rujukan. Kalian kalau nulis makalah kan merasa bahwa lu ilmuku masih cetek Pak. Jadi kalau saya nulis makalah apa, ya ada footnote-nya, ada rujukannya kan ngono. Kan kamu tidak ngeyel, saya mikir sendiri ini Pak. Levelmu mana mikir sendiri kan gitu. Ya mesti nyari rujukannya. Makanya katanya Kiai Hasyim sulit kalau tidak minta pertolongan para ulama. Kan kadang-kadang ada yang bilang, itu kan pendapat ulama, Quran hadisnya dong kan gitu. Loh ya, emangnya para ulama ndak ngerti Quran hadis? Insya Allah mereka ngerti, dan lebih ngerti daripada kita sendiri kalau membaca Al-Quran dan hadis. Makanya jangan meminggirkan perannya para ulama. Kita butuh mereka. Terus kalau ini tentang nasionalisme, kapan-kapan kita membahas tema tentang Kiai Hasyim dan nasionalisme. Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama, dan keduanya saling menguatkan. Kamu sudah tahu, tidak perlu saya jelaskan. Meskipun sekarang ada isu yang rame itu. Oke, ya jawabannya Kiai Hasyim loh ini, bukan saya. Terus yang penting jangan di sini. Sesungguhnya perpecahan, pertikaian, saling menghina dan fanatik mazhab adalah musibah yang nyata dan kerugian yang besar. Beda pendapat monggo, ndak cocok sama pendapat orang lain silahkan, ndak apa-apa. Tapi jangan pecah, jangan bertikai, jangan saling menghina, jangan merasa benar sendiri, itu fanatik mazhab. Kalau itu terjadi, musibah yang nyata dan kerugian yang besar. Ini diwanti-wanti oleh Kiai Hasyim. Innal haqqo yad'ufu bil ikhtilaf wal iftiraq wa innal batila qad yaqwa bil ittihad wal ittifaq. Kalau kita gegeran terus, ndak kompak-kompak, berselisih terus, hati-hati ada rumus. Sesungguhnya kebenaran bisa lemah karena perselisihan dan perpecahan, sementara kebatilan bisa menjadi kuat karena bersatu dan kompak. Jadi kuncinya ternyata pada persatuan dan kekompakan. Indonesia itu besar jaya kalau bersatu dan kompak. Islam itu besar jaya kalau mau bersatu dan kompak. Kalau tidak, bisa-bisa dia digantikan perannya oleh kebatilan yang lebih bersatu dan lebih kompak. Maka kuncinya di situ sekarang. Jadi kita sendiri yang mencermati, jangan sampai peran-peran vital kita dalam hidup digantikan oleh agen-agen kebatilan
Dan kita tidak mampu melawan karena ternyata kita tidak kompak. Apa masih ada? Oh, ini ada beberapa petikan dari tulisan beliau Al-Mawa'il. Waqala Rasulullah la tahasadu wa la tabawadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling hasud, jangan saling marah, saling bertengkar, saling membenci, jangan saling membelakangi, dan jadilah hamba Allah yang saling berteman. Itu disyarah oleh Kiai Hasyim, wahum yatahasadun wa yatabaghadun wa yatanaqasun wa yakununa a'da. Sementara mereka, berarti termasuk kita, Rasulullah sudah pesan semacam itu, tapi hari ini kita saling hasud, saling benci, saling debat, dan saling bermusuhan. Jadi ini peringatan juga. Ayuhal ulama al-muta'assibun li ba'dil madzahib au ba'dil aqwal. Wahai para ulama yang suka fanatik pada sebagian madhab atau sebagian qaul, pendapat, da'u ta'assubakum fi amril furu' alladhi al-ulama fihi ala qaulain. Tinggalkanlah fanatismemu dalam hal-hal yang furu'iyah, yang para ulama terpecah dalam dua pendapat. Maksudnya apa? Kalau ada hal-hal yang furu'iyah, ikhtilafiyah, perbedaan-perbedaan tentang hal yang furu', sudahlah, jangan fanatik. Silahkan saja siapa mau mengambil pendapat yang mana. Maksudnya Kiai Hasyim itu. Qail kullu mujtahidun musibun. Ada yang bilang wong itu ijtihad. Kalau furu'iyah itu kan berarti ijtihadnya para ulama. Ada yang bilang setiap mujtahid itu benar. Ada juga yang bilang al-musibu wahid walakinnal mukhti' yu'jar. Yang benar itu satu, tetapi yang salah juga dapat pahala. Kalau ada para ulama berbeda pendapat, kita cocok dengan salah satu pendapat, monggo. Teman kita yang lain cocok dengan pendapat yang berbeda, tidak masalah. Tidak usah berdebat, tidak usah mengedepankan fanatisme. Dua-duanya insya Allah dapat pahala. Nanti Allah yang menilai. Yang benar dapat 2, seandainya salah dapat 1. Terus gini kadang-kadang kita masih gegeran. Oh berarti saya dapat 2 dong. Kan aku yang benar. Yusyambulah. Pokoknya jangan gegeran, itu saja. Jangan terlalu fanatik. Wong itu furu'iyah, tidak masalah. Oke teman-teman, saya kira itu ya. Kiai Hasyim sudah jam 10. Ini hanya pancingan saja. Silahkan dilanjutkan. Ada beberapa kitab yang masih bisa kita akses hari ini, yang ditinggalkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Mudah didapat, beberapa gampang di-download. Silahkan diperdalam. Banyak manfaat yang kita ambil dari karya-karya beliau. Oke, saya kira itu. Minggu depan kita lanjutkan dengan tokoh pendidikan yang perempuan, Raden Dewi Sartika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.